tidak bisa atau tidak bisa dikatakan untuk sebuah tujuan itu hanya satu cara, tidak ya. Ada satu tujuan tapi ada banyak jalan yang bisa kita lewati. Nah, jalan-jalannya ini bagaimana aja itu yang menurut kami sangat kurang. Dan kami sangat appreciate dengan teman-teman Basarnas yang komitmen. Kita ratakan dulu semuanya. Kita harus membuat terobosan-terobosan yang lebih bagus lagi. Kami berharap dengan orang-orang muda kayak ini, yang kalian alami, yang kalian rasakan selama ini kalian apa di daerah, moga-moga salah satu solusinya di sini, karena itu lebih sama namanya di web solusi teknologi, bagaimana mengatasi teknologi yang terhambat barangkali oleh kemampuan kita, terhambat oleh perangkat yang tidak ada, terhambat oleh komunikasi antara pimpinan bawah dan seterusnya. Moga-moga ada solusi yang harus bisa diambil dari sini. Pelatihan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dengan PT Citra Web Solusi Teknologi saya katakan dibuka. Pelatihan mikrotik bersama rekan-rekan Basarnas kali ini kita awali dengan pengenalan jaringan dasar, contohnya pengenalan TCP/IP, pengenalan kabel UTP atau STP. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke pengenalan produk mikrotik, baru kita godok untuk materi mikrotiknya. Dari awal diajarkan tentang bagaimana kita dasar dari jaringan internet itu sendiri, jaringan mikrotik, kemudian fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam mikrotik seperti bridging, kemudian wireless, routing dan lain-lain, itu semuanya diajarkan di sini. Setelah kita matangkan materi, kita praktek juga di indoor lingkungan kantor Citra Web. Nah, selanjutnya setelah matang untuk praktik di lingkungan Citra Web, kita bawa rekan-rekan Basarnas ke suatu tempat yang memang baru untuk rekan-rekan Basarnas ini, yaitu di camping Wonogondang. Di Camp Wonogondang ini kami latih rekan-rekan Basarnas ini supaya bisa menata jaringan dengan topologi ring. Nah, topologi ring ini yang nantinya jalur routingnya itu nanti akan melewati pos wasdal semua untuk jalur internetnya. Pos pantau yang berfungsi menghubungkan tiga stasiun dari Wasdal dan ke pos tower serta ke pos medis. Di situ kita mengkonfigurasi jaringan, menghubungkan jaringan menggunakan kabel dan wireless. Jadi ada dua perangkat yang kita praktekkan di sana, seperti perangkat wireless dan menggunakan kabel LAN.
untuk menerima sumber internet pada dua pos, yaitu pos rescue 1 dan pos rescue 2 juga menggunakan LTE untuk sumber internetnya. Nah, dari jaringan yang sudah ada, yang jaringan lokal yang sudah ngering tadi, kita hubungkan dengan pos rescue 1 dan pos rescue 2 yang mereka secara mobile melakukan live jaringan juga. Untuk pos rescue 1 dan pos rescue 2 nanti akan mengirimkan video CCTV yang masing-masing CCTV dibawa di masing-masing orang. Nah, nanti bisa supaya terpantau pada pos Wasdal. Untuk tujuan latihan kali ini adalah ketika nanti teman-teman Basarnas itu terjun ke lapangan atau tim rescue itu terjun ke lapangan, supaya nanti tujuannya bisa mengirimkan gambar ke pusat komando kantor Basarnas yang ada mungkin di Jakarta. Maka otomatis soal ujian Anda itu akan muncul semuanya. Anda klik. Oke, selamat mengerjakan ya. Tantangan kedepannya memang tidak semudah soal ujian gitu ya. Saya yakin tantangan ke depan pasti jauh lebih sulit. Kondisi di lapangan, kondisi di kantor pasti akan sangat bervariasi, beragam, sehingga butuh kreativitas. Jadi ilmu yang diajarkan ini dasar yang harus dikembangkan oleh teman-teman semua. Saya selaku Direktur Sistem Komunikasi maupun secara pribadi mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tidak terhingga. Nggak bisa saya balas dengan apa-apa kecuali yang Maha Kuasa. Nanti moga-moga menjadikan Citra Web ke depan menjadi lebih maju dan semakin maju lagi. Dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang komunikasi tahun 2023 dari Basarnas di Citra Web dengan resmi saya nyatakan ditutup.